Media Jepang turut mengangkat kecurigaan netizen terhadap dugaan pemalsuan umur Korea Utara usai timnas Indonesia U17 dibantai di Piala Asia U17 2025. Skuad Garuda Asia mengakhiri kiprahnya di Piala Asia U17 2025 pada babak perempat final setelah menderita kekalahan dengan skor telak 0-6 dari Korea Utara pada Senin, 14 April 2025 lalu. Kekalahan timnas Indonesia U17 mungkin bisa diduga, namun kekalahan telak dengan 6 gol tanpa balas agak di luar dugaan. Sebab, tim asuhan Nova Arianto memiliki salah satu pertahanan terbaik di Piala Asia U17 2025 dengan hanya kebobolan sekali dari 3 laga di fase grup. Mereka memenangkan ketiga laga melawan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan untuk menjadi juara grup C. Setelah laga, sejumlah netizen menyoroti kualitas fisik pemain Korea Utara yang dianggap tidak seperti pemain berusia 17 tahun. Media Jepang, Newsgo, pun menyoroti komentar-komentar tersebut setelah timnas Indonesia U17 dikalahkan Korea Utara. Tuduhan pencurian umur karena lumat timnas Indonesia U17 setengah lusin, menakutkan, terlalu brutal. Korea Utara kejutkan Indonesia dengan kemenangan telak 6-0. Dunia keheranan pada kelolosan penuh amarah ke semifinal. Dia punya kemampuan fisik yang tidak seperti pemain berusia 17 tahun, demikian judul dari media Jepang, Newsgo tersebut. Gol-gol dari Chu Song-hun, Kim Yoo-jin, Ri Kyongbong, Kim Tae-guk, Ri Kang-rim, dan Pak Juwon bergiliran memberondong gawang Dava Al-Ghasemi. Dia sangat kuat secara fisik, saya tidak percaya bahwa dia baru berusia 17 tahun, itu menakutkan. 6 pemain mencetak 6 gol, ulas beberapa komentar yang diangkat oleh Newsgo. Mereka mengajarkan kita bahwa kekuatan fisik adalah hal yang terpenting, mereka sangat kuat, Korea Utara versus Uzbekistan akan menarik, demikian komentar yang lain. Jepang sendiri secara mengejutkan juga tersingkir di babak perempat final Piala Asia U17 2025, setelah dikalahkan lewat adu penalti oleh Arab Saudi, yang merupakan tuan rumah. Di babak semifinal nanti, Arab Saudi akan bermain menghadapi Korea Selatan untuk memperebutkan tiket ke final. Media Cina, 163, membagikan kabar terbaru soal persiapan tim nasional mereka sebelum melakoni 2 laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 2 laga terakhir, Cina bakal menghadapi timnas Indonesia dan Bahrain. Cina bakal bertandang ke markas Indonesia pada 5 Juni 2025. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, Cina bakal menantang Bahrain di Longsing Football Stadium, Chongqing, di laga terakhir grup C. Cina dipastikan tidak akan melakukan TC jangka panjang. Menyadur dari surat kabar Beijing Youth Sport, 163 menyebut bahwa pemusatan latihan baru digelar pada 23 Mei 2025. Surat kabar tersebut menilai bahwa pemusatan latihan tersebut tidak terlalu lama. Pemusatan latihan disesuaikan dengan jadwal di liga domestik. Agenda itu digelar setelah menyelesaikan pekan ke-13 Liga Cina pada 18 Mei 2025 dan putaran ketiga Piala Cina 2025 pada 20 hingga 22 Mei 2025. Liga Cina sendiri bakal rehat hingga 12 Juni 2025. Artinya, persiapan baru bisa digelar mulai 23 Mei 2025 untuk menyambut duel melawan timnas Indonesia. Cina hanya memiliki 2 pekan persiapan. Artinya, sebelum laga tandang melawan timnas Indonesia pada 5 Juni 2025, Cina hanya memiliki waktu kurang dari 2 minggu untuk pemusatan latihan, tulis 163. Jadi tidak akan ada pemusatan latihan yang berlangsung terlalu lama, jelasnya. Tentu hal ini berbeda dari timnas Indonesia. Jika menilik jadwal kompetisi domestik atau Liga 1, Cina bakal menikmati waktu libur lebih lama dari Indonesia. Liga 1 2024 hingga 2025 dipastikan tuntas pada 24 Mei 2025.
Sementara kompetisi di Eropa tempat para pemain abroad timnas Indonesia bakal berakhir pada kisaran waktu tersebut juga. Namun, ada beberapa pemain yang berpotensi bakal bergabung lebih lama daripada rekannya yang lain. Salah satu contohnya adalah Emil Audero yang tampil di Palermo. Palermo berpotensi merebut tiket promosi ke Serie A Liga Italia melalui jalur playoff. Jika lolos sampai babak final playoff promosi, Emil Audero berpotensi tampil sampai 1 Juni 2025. Tentu, waktu ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Emil. Pasalnya, Emil Audero bakal berpeluang besar melakukan debut saat berjumpa Cina karena bakal absennya Martin Paes yang terkena skorsing. Federasi Sepak Bola Cina, CFA, resmi berencana mengajukan hal ini ke AFC sebelum tim Naga menantang timnas Indonesia. Tim Naga, julukan timnas Cina, dijadwalkan akan bertandang ke markas timnas Indonesia pada matchday ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, duel kedua tim pada putaran ketiga itu bakal dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Duel kontra timnas Indonesia menjadi laga krusial bagi Cina. Tim Naga saat ini terpuruk di dasar klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Tim besutan Branko Ivankovic itu 3 kali kalah beruntun, termasuk tumbang 0-1 dari Arab Saudi dan dipermalukan 0-2 oleh Australia. Sebaliknya, timnas Indonesia di posisi lebih baik yakni peringkat keempat dengan 9 angka setelah di laga terakhir menaklukkan Bahrain 1-0. Walau juru kunci grup C, Cina masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Cuma 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara posisi 3 dan 4 masih harus berjuang di putaran keempat. Untuk itu, hanya dengan mengalahkan skuad Garuda, Cina masih bisa menjaga peluang mereka ke Piala Dunia 2026 lewat jalur putaran keempat. Dengan catatan, pasukan Branko Ivankovic itu harus bisa meraih hasil maksimal di laga terakhir kontra Bahrain, 10 Juni 2025, plus para rivalnya kecele. Kembali ke menjelang laga terdekat kontra timnas Indonesia, Federasi Sepak Bola Cina, CFA, resmi akan mengajukan permohonan ke AFC. PSSI-nya Cina itu resmi mengumumkan rencananya untuk mengajukan permohonan menjadi tuan rumah Piala Asia U20 2027. Menurut laporan di laman resminya, CFA sedang menjajaki kemungkinan menjadi tuan rumah sebagai asosiasi anggota di ajang tersebut. Pemberitahuan dari Asosiasi Sepak Bola Cina tentang permintaan sebagai tuan rumah untuk Piala Asia AFC U20 2027, bunyi pernyataan CFA di laman resmi mereka, dikutip Rabu, 16 April 2025. AFC baru-baru ini meluncurkan permintaan area kompetisi untuk tahap final Piala Asia AFC U20 2027. Untuk terus mempromosikan pengembangan sepak bola remaja, setelah penelitian, Asosiasi Sepak Bola Cina berencana untuk mengajukan permohonan menjadi tuan rumah ajang ini, tambahnya. Saat ini kami tengah meminta informasi mengenai keinginan masing-masing asosiasi anggota untuk menjadi tuan rumah area kompetisi, tulis laman resmi PSSI-nya Cina itu. Sebagai informasi, Piala Asia U20 2027 rencananya akan digelar pada Maret atau April 2027. Periode acaranya adalah 18 hari. Format ajang itu rencananya ada 4 grup dengan total 16 tim dalam 31 pertandingan, termasuk 24 laga grup dan 7 laga sistem gugur. Pada edisi sebelumnya, Cina juga menjadi tuan rumah Piala Asia U20 2025 di Shenzhen dari 12 Februari hingga 1 Maret tahun ini. Tim tuan rumah kalah 0-1 dari Arab Saudi di babak pertama babak sistem gugur dan tersingkir di perempat final. Sementara itu, Timnas Indonesia U20 tersingkir dari fase grup Piala Asia U20 2025. Jens Raven dan kawan-kawan gagal bersaing dengan Uzbekistan, Iran dan Yaman.